Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Saya berharap Anda tetap sehat, segar, dan bugar. Bagi para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup, baik oleh sakit, penyakit, atau persoalan yang lain, semoga Anda tetap meyakini bahwa Allah senantiasa menyertai Anda dan senantiasa berserah diri kepadanya memohon pertolongannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah Pekan Biasa ke-29. Kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, ayat 7 sampai 16, dan Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Canisius Rudi Saleh, CDD, yang akrab disapa Pastor Rudi. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik kini sudah akrab dengan sosok Pastor Rudi, terutama yang secara rutin mengikuti Ekaristi berbahasa Mandarin, baik di Jakarta maupun di Surabaya, di Paroki Redemptor Mundi. Pastor Rudi yang memiliki pengetahuan luas tentang budaya Timur ini juga kerap diundang sebagai narasumber dalam berbagai webinar atau seminar. Nah, mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Pastor Rudi? Ni hao ma? Shalom，宝贝，我很好。祝各位听众、各位观众平安喜乐在天主内平安喜乐，祝大家平安天主保佑大家。Para pendengar sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam sejahtera, berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara Oase Rohani Katolik hari ini, Pastor Rudi. Di antara berbagai aktivitas Pastor Rudi yang semakin banyak ya. Ya. Baik, seperti biasa, kita awali acara ini dengan doa pembuka. Silakan Pastor Rudi yang akan memimpin. Mari saudara-saudari, kita hening sejenak untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami muliakan bertata di surga, kami kembali mengucap puji syukur atas anugerah berlimpah yang boleh kami alami di dalam hidup kami, terutama Engkau mengaruniakan kepada kami dengan kesehatan yang baik dan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu dalam acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Semoga kami mampu menghidupi sabda-Mu yang akan kami dengarkan, terutama melalui kata-kata yang kami ucapkan, agar bisa benar-benar kami buktikan dalam karya memuliakan Dikau, dalam pelayanan kepada sesama, dan semoga tingkah laku kami merupakan pewartaan kemuliaan-Mu. Tuntunlah hidup dan tugas karya kami sebagai umat-Mu yang dijiwai semangat sukacita Injil, sehingga kami mampu menjadi saksi dan teladan bagi sesama kami. Semua doa ini kami haturkan dari perantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, kalau Kristus dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh hidup dalam kebenaran. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu, dia pula lah yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit,
untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat, maupun pengajar, semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus, Sang Kepala. Daripadanya, seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Betapa gembira hatiku ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Betapa gembira hatiku ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Betapa gembira hatiku ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Betapa gembira hatiku ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak menghendaki orang fasik binasa, tetapi agar mereka bertobat dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang menemui Yesus membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian pun akan binasa secara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar salahnya dari semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian pun akan binasa secara demikian.
Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan berikut. Seorang punya sebatang pohon ara di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur, "Sudah 3 tahun aku pergi, aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon itu. Untuk apa hidup di sini tanpa menghasilkan buah?" Pengurus kebun menjawab, "Tuhan, biarkanlah pohon itu tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkuli tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Mungkin tahun depan akan berbuah. Kalau tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Pastor Rudi, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang kita dengar tadi, kiranya inspirasi iman apa yang hendak Pastor Rudi sampaikan kepada kami? Baik ya, dari surat Rasul Paulus kita bisa menggali ya pengalaman dan inspirasi yang sangat berguna ya bagi hidup kita. Nah, betapa berbahagianya kita sebagai orang tua, ayah dan ibu yang mengikuti perkembangan fisik, sikap, pengetahuan, dan terlebih iman dari anak-anak kita ya. Mulai dari sejak bayi, tangisan pertamanya, mulai belajar makan, belajar berjalan, berbicara, membaca, dan seterusnya. Nah, betapa senangnya kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita bertumbuh semakin dewasa. Nah, demikian halnya dengan Paulus yang begitu mengharapkan perkembangan iman dari jemaat Efesus supaya semakin dewasa, supaya bertumbuh dan semakin sempurna seperti Kristus. Bagaimana kesempurnaan jemaat sebagai tubuh Kristus itu bisa terwujud? Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Nah, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kasih karunia-Nya kepada kita masing-masing supaya dapat sempurna sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberi kita karunia yang berbeda-beda supaya kita saling bergantung, saling berbagi, saling melayani, saling mengasihi, saling memperhatikan. Nah, disinilah letak dari kesempurnaan itu, ya, walaupun berbeda-beda. Ketika kita mau menyadari dan menjalankan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, maka perbedaan itu menjadi indah. Nah, para anggota hierarki gereja, para uskup, imam, diberikan karunia untuk mengajar, memimpin, dan menguduskan umat. Para anggota hidup bakti, yakni para biarawan-biarawati, diberikan karunia juga untuk membantu para imam dalam ketiga tugas tadi ya, mengajar, memimpin, dan menguduskan umat. Dan para awam diberikan tugas untuk menggarami dunia sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Dalam konteks yang lebih kecil, dapatlah dikatakan bahwa setiap orang yang dibaptis mendapat satu karunia tertentu untuk berpartisipasi dalam membangun tubuh Kristus, yakni gereja. Nah, di samping tugas menggarami dunia, banyak para awam yang bekerja dengan setia untuk melayani gereja. Kita lihat ada yang menjadi katekis, lektor, dan lektris, pelatih kur, pemain organ, merangkai bunga di gereja, menjadi sukarelawan dalam karya-karya karitatif gereja, dan sebagainya ya. Memang tidak semua umat menyadari karunia-karunia yang diberikan Yesus kepada mereka. Agar kesadaran terbentuk dan terjadi, umat memerlukan konsistensi pengajaran intensif dari para gembala gereja, terutama para pastor, para imam, dan pembelajaran terus-menerus lewat bacaan dan majalah rohani di gereja, melalui kegiatan retret, seminar, atau kegiatan-kegiatan di lingkungan dan di paroki di mana kita berada.
Ya, Pastor Rudi, tadi Pastor juga sudah menyebutkan bahwa dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita diingatkan bahwa kita diberi karunia oleh Tuhan sesuai dengan ukuran dan porsi kita masing-masing. Jadi setiap orang menerima karunia yang berbeda-beda ya, Pastor. Dan kita juga tahu bahwa membangun kesatuan dari hal yang sama seperti kesamaan hobi, kesamaan sifat, kesamaan karakter itu lebih mudah. Nah, berbeda sebaliknya bila membangun kesatuan itu dari hal yang berbeda-beda. Tentu saja akan sangat sulit. Bagaimana tanggapan Pastor Rudi mengenai tantangan yang harus kita hadapi dalam membangun suatu komunitas di komunitas gereja yang beraneka ragam karunia ini, Pastor? Baik ya, jadi mengenai tantangan yang harus kita hadapi, Rasul Paulus menjelaskan adanya berbagai karunia yang diberikan berdasarkan kehendak Allah dan berfungsi untuk pelayanan dalam jemaatnya. Jadi karunia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan karunia yang lainnya. Nah, semua karunia merupakan satu kesatuan. Tidak ada karunia yang lebih rendah ataupun lebih kecil ya. Semuanya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Nah, Tuhan sendiri yang memperlengkapi umatnya dan memberikan tugas, yaitu memelihara kesatuan jemaat sebagai tubuhnya. Nah, sebaliknya dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Nah, daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Nah, Rasul Paulus kerap menggunakan anggota tubuh ya, gambaran anggota tubuh untuk membicarakan mengenai kesatuan. Nah, sebab semua orang yang dibaptis itu adalah tubuh Kristus. Nah, jika satu anggota tubuh itu menderita, maka seluruh tubuh pun ikut menderita. Nah, supaya tubuh itu sehat, maka masing-masing anggota harus bekerja dengan baik dan hidup harmonis. Perpecahan menjadikan sangat sulit untuk menghidupi kebenaran dalam kasih. Nah, kerap kali perpecahan tubuh Kristus atau gereja ini terjadi karena persoalan karena persoalan politis dan bisnis, bukan karena persoalan Injil ya. Ada sekelompok yang merasa tidak puas dengan kebijakan gereja dan bidang-bidang tertentu, umumnya bukan masalah pengajaran, lalu memisahkan diri ya. Sekalipun kebijakan itu mungkin memang ada yang salah, apakah memisahkan diri itu suatu solusi yang paling tepat untuk terwujudnya kesatuan? Ini sama seperti dalam sebuah keluarga ya, di hubungan atau relasi antar suami istri tidak selalu bisa berjalan dengan baik. Kadang di antara mereka karena ada sesuatu hal, perbedaan pendapat atau ide misalnya, bisa saja menimbulkan gesekan dan pertengkaran. Nah, apakah dalam pertengkaran perceraian menjadi solusinya? Relasi yang baik ya, sedikit garis bawahi ya, relasi yang baik menuntut kasih, pengampunan dan kerendahan hati untuk saling memahami. Saya kira ini menjadi kata kunci ya, menghadapi tantangan berbagai karunia di dalam gereja kita ya. Relasi yang baik menuntut kasih, pengampunan dan kerendahan hati untuk saling memahami. Demikian pula dalam tubuh Kristus gereja kita. Tiga gagasan Rasul Paulus mengenai tubuh mengingatkan kita akan adanya bahaya perpecahan yang harus kita hindari dan sekaligus sebuah ajakan bagi masing-masing anggota untuk saling melayani secara harmonis. Semuanya ini bisa terwujud jika hanya berfokus kepada Kristus Sang Kepala dan bukan pada kepentingan lain yang di luar Kristus. Nah, dari Kristuslah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita semua memang sudah diberi karunia yang berbeda-beda supaya kita seperti yang Pastor Rudi katakan tadi,
kita bisa saling berbagi, saling melayani, saling memperhatikan, saling menopang, agar kita bisa bertumbuh dalam kebenaran dan kasih, sesuai dengan karunia yang sudah Allah berikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah disampaikan oleh Pastor Rudi tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Pastor Canisius Rudi Saleh, CDD, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA, maksud saya, dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Pastor Rudi, apa yang ingin Pastor sampaikan kepada kami dari Injil Lukas yang kita dengar hari ini? Baik, Mbak Be, dari bacaan Injil Lukas hari ini ada beberapa pokok renungan yang bisa kita petik ya. Jadi ada dua pokok renungan. Yang pertama, kematian seseorang tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan peristiwa yang mereka alami. Ya, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus ya dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Pada waktu yang dimaksud di sini adalah ketika Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Datanglah beberapa orang. Nah, siapakah orang itu tidak diketahui, tidak disebutkan apakah orang-orang Galilea atau orang-orang Yahudi yang tidak diketahui. Namun mereka membawa kabar kepada Yesus bahwa darah orang-orang Galilea dicampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Jadi menurut beberapa sumber ketika orang Galilea membawa kurban persembahan di Bait Allah, entah karena alasan apa ya, serdadu Pilatus membunuh mereka dan hal itu dapat terjadi di Bait Allah, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang sedang mereka persembahkan. Nah, sehingga mereka mengatakan Pilatus telah mencampur darah orang Galilea dengan darah kurban persembahan mereka. Nah, Yesus kemudian menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, dari jawaban Yesus terhadap mereka yang membawa kabar itu, jelas ada pikiran mereka bahwa orang-orang yang mati itu ketika mereka membawa persembahan, dosanya sangat banyak atau besar, sehingga peristiwa itu menimpa mereka. Tetapi dengan jelas Yesus menegaskan, jangan engkau menyangka seperti itu, bahwa peristiwa kematian seseorang tidak selamanya berkaitan langsung dengan dosa yang mereka lakukan. Nah, kemudian Yesus menyambung lagi ya, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan atas cara demikian. Jadi Yesus sekali lagi menegaskan bukan menilai kematian seseorang yang penting, melainkan yang penting selama Tuhan masih memberi kesempatan hidup kepada kita, yaitu kesempatan untuk bertobat dari dosa dan kejahatan kita. Itu yang pertama ya. Kemudian pokok yang bisa kita petik lagi yang kedua adalah Tuhan menginginkan buah pertobatan dari setiap kita. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini.
Untuk apa ia hidup di tanah yang ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah, dari perumpamaan ini menyadarkan kita bahwa Tuhan yang telah memberi kesempatan hidup kepada kita, yang ia telah menebus dosa-dosa kita, menginginkan kita menghasilkan buah-buah kebenaran, kasih dan keadilan. Nah, Tuhan tidak langsung mengambil kehidupan dari kita seperti perumpamaan ini, melainkan kepada kita diberi waktu dan kesempatan ya untuk sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita supaya kita sungguh-sungguh menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau kita tidak menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, maka Tuhan dapat mengambil kehidupan itu dari kita. Nah, ya Pastor Rudi, dalam renungan Pastor biasanya Pastor berbagi pengalaman iman. Nah, terkait dengan bacaan Injil Lukas ini, bisakah Pastor Rudi juga men-sharingkan atau berbagi pengalaman iman Pastor Rudi sendiri? Nah, dari bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana orang diajak untuk bertobat dan diberi kesempatan ya untuk hidup lebih baik lagi. Hal ini ditegaskan Yesus dengan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah tadi ya. Santo Lukas mewartakan bahwa seruan bertobat bernada keras dengan perumpamaan menjelaskan bagaimana kerahiman Tuhan bisa menjadi kenyataan. Di pohon ara tidak berbuah selama 3 tahun itu, masih mendapat kesempatan setahun lagi. Harapannya tahun depan akan menjadi pohon yang baik dan bisa berbuah. Pada bait yang terakhir, Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dan ini memberikan inspirasi kepada saya juga ya. Hidup ini memang adalah suatu kesempatan ya. Nah, kesempatan untuk apa? Nah, kesempatan untuk berbuat baik tentunya ya. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengembangkan talenta atau bakat, kesempatan untuk mengabdi Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan, dan sebagainya ya. Mungkin Mbak B pernah mendengar ada sebuah lagu yang sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Coba Pastor Rudi nyanyikan lagu itu. Ya, berikut ini penggalan syairnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi saudara-saudara, keponakan saya yang baru 4 tahun saja bisa lancar menyanyikannya. Mungkin lebih lancar dari saya ya. Lebih merdu suaranya. Jadi perumpamaan tersebut juga memperlihatkan betapa besarnya peran ya pengurus kebun anggur yang memintakan kelonggaran. Nah, ia juga bersedia mengusahakan agar pohon ara yang mandul itu menjadi lebih baik. Ia menggemburkan tanah sekeliling, memberi pupuk. Hati sang empunya kebun melunak melihat kecintaan pemelihara kebun terhadap pohon yang naas itu. Jadi pengurus kebun itu bukan administrator yang bekerja keras atas dasar kalkulasi untung dan rugi melulu. Tetapi pengurus kebun itu adalah orang yang mencari mereka yang sulit, yang sudah tanpa harapan lagi, dan pengurus kebun itu adalah orang yang masih berani mendekati mereka yang menjengkelkan Tuhan sendiri. Dari pengalaman saya masih ingat ya, ketika saya masih kuliah semester akhir, saya pernah mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor ketika hendak pergi ke kampus. Ya, pas lampu lalu lintas warna merah berubah menjadi warna kuning, sebelum berubah menjadi warna hijau ya.
Saya cepat-cepat melajukan sepeda motor saya. Tepat saat itu, ada sebuah mobil melaju dari samping. Rupanya juga mengejar lampu hijau ya, supaya sebelum menjadi merah. Tetapi saya bersyukur ya, waktu itu posisi sepeda motor saya berhenti ya, karena rem mendadak tepat pada saat hampir menabrak mobil yang datang dari samping dengan kecepatan yang tinggi sekali. Jadi karena rem mendadak, saya otomatis kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tapi puji Tuhan ya, saya masih menggunakan helm pada waktu itu pada saat terjatuh, sehingga kepala saya aman dan tidak cedera sedikit pun. Tetapi kaki dan tangan saya yang cedera karena benturan keras ya akibat jatuh rem mendadak. Pada hari itu juga hujan lebat sekali ya, sehingga saya menggunakan jas hujan. Setelah jatuh, jas hujan saya juga robek dan agak bolong. Namun saya tetap melanjutkan perjalanan ke kampus. Dan saudara-saudara yang terkasih mengetahui kejadian itu, orang-orang di rumah yang kalut ya. Orang-orang rumah saya sangat marah ya terhadap orang yang melajukan mobil dari arah samping tadi. Dengan kejadian ini saya merasa kasihan dan tidak terima ya, ketika orang-orang rumah menyalahkan orang yang telah mengejutkan saya sampai saya jatuh tadi. Semua ini terjadi juga karena saya sendiri yang kurang berhati-hati, karena terburu-buru juga melajukan sepeda motor sebelum lampu lalu lintas berubah warna menjadi hijau. Intinya saya tetap membela orang tersebut dan tidak menyatakan dia itu bersalah. Namun dari peristiwa ini, yang terpenting bagi saya adalah saya masih selamat. Saya masih hidup. Saya masih sangat bersyukur ya, seolah-olah oleh Tuhan masih memberikan suatu kesempatan hidup lagi kepada saya. Dan yang terpenting juga untuk kita menyadari atau introspeksi diri sendiri dan memperbaiki diri sebelum menghakimi orang lainnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga saling menjaga hubungan yang baik antar sesama. Selain itu yang sangat terpenting dan perlu kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya. Janganlah kita merasa bahwa diri kita itu terbaik dari orang lain. Dan kita melihat orang lain itu rendah dan menghakimi orang. Karena semua itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, Pastor Rudi, terima kasih sudah bersedia berbagi kisah dengan kami. Untung Romo, Pastor Rudi tetap sehat sampai hari ini, sehingga kita juga bisa bertemu dalam Oase Rohani Katolik ini semua, tentu saja karya penyelenggaraan Allah semata. Pastor Rudi, bagaimana kesimpulan atau benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengar hari ini? Dalam relasi kita dengan sesama, baik itu dalam rumah tangga, komunitas, di tempat kerja, atau di gereja sekalipun, kita pasti bekerja sama dengan banyak orang ya. Persilangan hubungan ini berpotensi melahirkan beragam masalah. Kita hidup saling memperhatikan, saling menilai, bahkan saling mengkritik. Ketika ada sesuatu yang salah, kita bertanggung jawab, menegur atau mengingatkan mereka. Disinilah seringkali timbul konflik. Saat kita mengatakan kebenaran, seseorang bisa saja tersinggung, marah-marah, atau menganggap kita mempermalukan mereka. Akibatnya, hubungan semakin runyam. Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus tentang hal ini. Dalam kehidupan komunitas dengan berbagai perbedaan, kita harus berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ya. Jadi saat kita mengatakan kebenaran, hendaknya kita melakukan dengan kasih Allah. Pertama, ya, ini berbicara tentang motivasi atau alasan mengapa kita mengatakan kebenaran ya. Bukan demi kepentingan sendiri, cari nama, hendak menjatuhkan atau mempermalukan orang lain, bukan ya. Melainkan karena kita mengasihinya ya. Maka kita pun ingin hidup berkenan kepada Allah.
Yang kedua, ini berbicara tentang cara kita mengatakan kebenaran tersebut. Apakah dengan penuh kehakiman, arogansi, dan tidak menjaga reputasi atau harga diri orang lain? Asal kita melakukannya dalam kasih, maka hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan. Ya. Sedangkan di dalam Injil Lukas hari ini berbicara kepada kita secara keseluruhan tentang pertobatan. Nah, pada bagian pertama, Yesus menyadarkan tiap orang yang selalu merasa kesalahan itu menjadi milik orang lain dan padanya tidak pernah ada kesalahan, untuk kembali merefleksikan diri masing-masing. Nah, dalam arti bahwa tiap kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa ya. Nah, ini hal yang penting, yang paling utama. Nah, dengan kesadaran ini kita memohon pengampunan dari Tuhan sebagai jalan pertobatan bagi kita dalam tindakan real atau nyata. Kita pasti pernah punya masalah atau punya kesalahan sebagai dosa, maka kita harusnya pahami bahwa kita butuh perubahan dalam dan dengan diri kita untuk selanjutnya menemukan Tuhan dalam diri untuk perubahan hidup. Nah, bukan sebaliknya menilai orang lain dengan segala kepribadian yang ada padanya secara salah. Nah, pada bagian kedua, Injil hari ini soal perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi Tuhan tetap memberi kesempatan pada tiap orang untuk membenahi diri alias bertobat. Nah, Tuhan itu tidak berjalan dalam sumbu yang pendek tiap kali mengambil keputusan. Nah, sebaliknya Tuhan selalu adalah Maha Rahim dan berbelas kasih. Belas kasih Tuhan memampukan tiap kita untuk mengalami pertobatan di dalamnya. Maka sangat jelas ya ditandaskan bahwa pertobatan itu selalu juga bicara tentang inisiatif positif yang keluar dari diri kita untuk sebuah perjuangan lebih baik dalam hidup. Nah, tobat butuh perjuangan dari kita pula ya, bangkit dari jatuh dalam dosa menuju hidup yang bangkit dalam Allah adalah bentuk iman yang hidup, yakni merespon dengan baik apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, bukan sebaliknya memaksa Tuhan untuk mengikuti maunya kita atau kehendak kita sendiri. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Pastor Rudi untuk renungannya yang dalam dan meneguhkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Pastor Rudi. Silakan Pastor. Baik saudara-saudari, mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu di dalam menghayati sabdamu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga sabdamu yang telah kami dengar sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sedang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan usaha, serta karya pelayanan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Pastor Rudi dan sahabat setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Pastor Kanisius Rudi. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam, Pastor Rudi, 谢谢。谢谢各位观众、各位听众呀。
希望今天的分享能够增加各位的经验，丰富的经验还有灵感天主保佑大家。Terima kasih, Pastor. 谢谢。